Catatan investigasi 17 Ramadan 2026. 30 tahun setelah artikel ini pertama kali terbit pada 1 Suro 1996. Setelah server dimatikan sejak 2018, setelah domain dijual pada 2020, setelah semua orang menganggap website kisah misteri hanya bagian dari masa lalu, saya menerima surel dari alamat yang tidak dikenal. Tidak ada subjek, tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat. Kau pikir menulis kebenaran akan menghentikanku? Aku membuka lampiran. Sebuah berkas audio berdurasi 3 menit 42 detik. Rekaman itu bukan dari studio kami, tapi suara di dalamnya. Suara gamelan yang dimainkan sendirian, suara tawa perempuan yang membekukan darah, dan di akhir rekaman, suara yang persis sama dengan suara yang aku dengar 30 tahun silam di alas roban. Saya kenali. Itu suara Retno Palupi. Saya langsung menelepon untuk Yudhoyono. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Dia tidak menyapa. Hanya diam. Lalu dia berkata, "Kau juga menerimanya?" Ternyata bukan hanya saya. 16 mantan kontributor website kisah misteri yang masih hidup menerima surel yang sama. Semua dalam waktu yang bersamaan. Semua dengan rekaman yang sama. Tapi ada yang berbeda di setiap rekaman. Di akhir suara Retno, dia menyebut nama masing-masing penerima. Bukan sekadar nama. Nama lengkap, alamat rumah, dan satu fakta yang tidak mungkin diketahui siapapun. Fakta paling gelap dari masa lalu keluarga kami masing-masing. Aku tidak akan menuliskan apa yang disebutnya dalam rekaman itu. Tapi aku akan mengatakan ini. Retno Palupi tidak pernah membutuhkan website kisah misteri untuk tetap hidup. Dia tidak butuh pembaca dan pendengar. Dia tidak butuh artikel viral. Dia hanya butuh satu hal. Kita tahu bahwa dia masih di sini. Dan dia tidak akan pernah pergi. Malam ini, ketika aku menulis catatan ini, suara gamelan mulai terdengar dari halaman belakang rumahku. Aku tidak membuka tirai. Aku tidak akan pernah membuka tirai. Karena aku sudah tahu apa yang akan kulihat di luar sana. Seorang perempuan dengan kebaya putih dan berjarik batik kaung coklat. Menari. Menungguku. Menunggumu. Menunggu kalian semua yang mendengarkan kata-kata dalam kisah ini sekarang. Karena cerita ini bukan cerita. Ini adalah peringatan. Dan kalian yang mendengarnya hingga baris terakhir ini telah menjadi bagian darinya. Parikesit Mahespati, Malam Hari Tanpa Bulan. Malam itu, angin malam alas roban berembus membawa bau anyir yang tidak biasa. Aku, Parikesit Mahespati, menginjak pedal rem lebih dalam. Suzuki Jimny yang aku kendarai melambat di tikungan yang terkenal paling angker di jalur selatan Jawa Tengah itu. Sebagai wartawan investigasi yang sudah 7 tahun meliput kasus-kasus mistis, aku paham betul reputasi jalan ini. 18 pengemudi tewas dalam 10 tahun terakhir. Semua dengan modus yang sama, berhenti untuk seorang penari ronggeng cantik di pinggir jalan. Aku lirik spion samping kiri yang menangkap gerakan putih. Sekejap aku menghela napas, mencoba tidak melihat. Tapi mataku seperti ditarik paksa ke arah bayangan itu. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon asam tua.
Kebaya putihnya nyaris menyatu dengan kabut tipis yang mulai turun. Rambutnya hitam panjang menutupi separuh wajahnya, tapi satu mata yang tersisa menyorot tajam ke arah lampu mobil. Tangannya yang pucat bergerak gemulai seperti sedang menari, meski tidak ada suara gamelan yang terdengar. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Aku menggenggam setir lebih erat. Kakiku menekan gas, memaksa mobil melaju melewati sosok itu. Di detik yang sama, suara tawa perempuan terdengar begitu jelas, meskipun jendela mobil tertutup rapat. Tawa itu menggetarkan kaca hingga retak-retak halus muncul di permukaan. Napasku tersengal-sengal, bulu-bulu di tangan dan tengkuku terasa berdiri. Aku melirik spion tengah. Sosok itu tidak lagi berdiri di pinggir jalan. Sosok itu telah duduk di kursi belakang Jimny yang aku kendarai. Rasa kaget itu membuatku membanting setir ke kanan. Ban mobil memekik mengerang, tubuhku terhempas ke pintu. Dalam kepanikan itu, aku menatap spion tengah lagi dengan jantung yang berdebar kencang. Namun, kursi belakang kulihat telah kosong. Aku menghela napas lega, tapi getaran di sekujur tubuh tak kunjung reda. Itu sudah ketiga kalinya dalam 2 bulan terakhirku melihat sosok yang sama. Pertama kali hanya sekilas di pinggir jalan saat aku melintas sendirian. Kedua kali, saat aku berhenti di pom bensin dan perempuan tua penjaga warung mengatakan, ada penumpang cantik di kursi belakangnya padahal aku sendiri tidak melihat siapapun. Dan sekarang, penampakan paling jelas yang pernah aku alami. Saat itu, aku langsung menepi, mencoba menenangkan diri. Tanganku gemetar meraih ponsel Ericsson GH388 dari dashboard. Ada 2 pesan masuk dari kantor redaksi. Aku mengabaikannya, tapi aku membuka pesan terakhir dari Untung Yudhoyono yang dikirim seminggu lewat. PIK, aku dapat data baru soal Retno Palupi. Yang aku katakan dulu itu benar. Dia tidak mati bunuh diri. Aku akan upload artikelnya besok di website Kisah Misteri. Baca, PIK. Semua yang kita cari selama ini ada di sana. Kau harus tahu kebenarannya sebelum. Pesan itu tidak selesai. Aku sudah puluhan kali mencoba menghubungi Untung setelah pesan itu. Tidak ada jawaban. Teman sekaligus mitra investigasiku sejak kuliah itu, seolah lenyap di telan bumi. Keluarganya tidak tahu keberadaannya. Kantor redaksi tempat kami bekerja hanya mengangkat bahu dan mengatakan mungkin Untung sedang ambil cuti panjang. Tapi aku tahu ada yang tidak beres. Malam ini aku nekat mengambil jalur alas roban. Bukan tanpa alasan. Rumah terakhir yang tercatat dikunjungi Untung sebelum menghilang, berada di ujung jalan ini. Sebuah rumah tua di desa terpencil yang konon menyimpan arsip-arsip lama, tentang kasus pembunuhan tahun 1940-an hingga 1960-an. Aku menyalakan mesin lagi, memaksa diri melanjutkan perjalanan. Jarak ke desa tersisa 7 km. Aku tidak bisa berhenti di tengah jalan seperti ini. Jimnyku melaju perlahan, lampu utama hanya menerangi beberapa meter ke depan, karena kabut semakin tebal. Saat itu aku menyetel musik dengan volume keras, untuk menutupi suara-suara aneh yang mulai terdengar dari luar. Suara seperti gamelan yang dimainkan dari kejauhan, tapi semakin lama semakin mendekat. Lalu aku melihatnya lagi. Kali ini bukan hanya satu sosok. Di sepanjang jalan, berjajar setidaknya 10 perempuan dengan kebaya putih, menari dengan gerakan yang sama persis. Serempak. Seperti tarian yang sudah dilatih ribuan kali.
Aku merasakan bulu kuduk kembali berdiri, ketika menyadari satu hal yang membuat darahku membeku. Mereka semua memiliki wajah yang sama. Saat itu, aku langsung menginjak gas sekencang-kencangnya. Jimniku melesat menerobos barisan sosok-sosok itu, dan setiap kali tubuh mereka tersapu bemper, mereka justru tertawa. Tawa itu memekakan telinga, menembus kaca, menembus musik keras dari speaker, menembus tulang-tulang tengkorak hingga aku merasa kepala ini seakan mau meledak. 5 kilometer, 4 kilometer, 3 kilometer. Lampu utama mobil tiba-tiba padam. Kegelapan menyergap. Aku hanya bisa mengandalkan ingatan tentang jalan ini dari peta digital yang sempat aku pelajari sebelumnya. Aku melaju dalam gelap, hanya diterangi lampu-lampu instrumen di dashboard yang berkedip-kedip tidak normal. 2 kilometer, 1 kilometer. Jimniku mendadak berhenti di tengah jalan. Mesin mati. Semua lampu padam. Bahkan ponsel yang sedetik tadi menyala kini gelap total, seperti kehabisan baterai, padahal indikator menunjukkan masih 80%. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Dalam gelap, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di aspal kering. Mendekat. Dari sisi pengemudi. Aku membuka mata. Sehelai rambut hitam panjang menyentuh kaca jendela sampingku. Wajah pucat dengan satu mata yang menyala merah, mulai menampakkan diri dari balik kabut. Sosok itu membungkuk, menyamakan tinggi matanya denganku, yang duduk di kursi pengemudi. Bibir pucat sosok itu tersenyum. Dan kemudian sosok itu berbicara dengan suara, yang tidak mungkin aku lupakan seumur hidup. Suara yang sama dengan suara yang selama 2 bulan terakhir, membisikkan namanya setiap kali aku hampir tertidur. Akhirnya kau datang juga parikesit. Aku mencoba membuka pintu. Terkunci. Aku membanting tubuh ke sisi lain, meraih gagang pintu kiri. Terkunci juga. Aku seperti terperangkap dalam jimniku, yang tiba-tiba menjadi peti matiku. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di luar, menatapku dengan senyum yang semakin lebar. Lalu perlahan, tangan pucat itu naik, jari-jari lentik mengetuk kaca dengan ritme yang aneh. Tok! 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 3 ketukan. Setiap ketukan membuat retakan di kaca melebar. Setelah ketukan ketiga, kaca jendela samping pengemudi pecah berkeping-keping. Tapi bukan kaca yang jatuh ke dalam mobil. Kepingan-kepingan itu melayang di udara, berputar perlahan seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Aku memejamkan mata rapat-rapat dan membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi, ketika tangan pucat itu masuk ke dalam jimny, meraih kerah bajuku, dan menarikku keluar dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk ukuran tubuh sekurus itu. Aku terseret keluar, tubuhku terhempas ke aspal dingin. Saat aku membuka mata, sosok itu sudah berdiri di depanku, menatap dari atas. Kebaya putih yang sebelumnya tampak utuh, kini mulai menunjukkan noda-noda hitam. Darah kering. Darah tua yang mengering dan membeku. Dari bawah jarik batik yang dikenakan, kakinya yang telanjang tidak menyentuh tanah. Melayang beberapa sentimeter di atas aspal. Kau datang untuk bertanya tentang Untung? Suara itu bertanya, nada bicaranya seperti seorang ibu yang menanyai anaknya yang pulang larut malam. Untung, sudah kukasih tahu kebenarannya. Sekarang giliranmu. Aku menggigit bibir bawah sampai berdarah, menahan rasa sakit dan takut yang menyatu menjadi satu.
Dengan suara serak, aku bertanya, "Kau Retno Palupi?" Sosok itu tertawa. Tawanya memecah kesunyian malam, diikuti oleh tawa-tawa lain dari kejauhan. 10 sosok tadi, mungkin lebih, ikut tertawa serempak. Retno Palupi sudah mati 40 tahun lalu, Parikesit. Aku hanya sisa-sisa dendamnya yang belum sempat terbalaskan. Tangan pucat itu kembali meraih kerah bajuku, mengangkat tubuhku dengan mudah seperti mengangkat boneka kain. Wajah itu kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Hidungku mencium bau anyir yang menyengat. Bau darah dan tanah kuburan. Untung menulis artikel untuk website kisah misteri. Dia pikir dengan mempublikasikan kebenaran, dendamku akan reda. Tapi dia lupa satu hal. Senyum di wajah itu mengerut menjadi seringai yang mengerikan. Dendam yang sudah mengendap 40 tahun tidak akan padam, hanya dengan sebuah artikel berita. Dendam itu butuh korban. Aku merasakan tangan dingin itu meremas tenggorokanku. Napasku tersendat. Di ambang kesadaran yang mulai memudar, aku melihat sesuatu di balik sosok itu. Sebuah rumah tua di tepi jalan. Pintu rumah itu terbuka, dan di ambang pintu berdiri seorang pria dengan kemeja lusuh, matanya kosong, mulutnya terbuka seolah hendak berteriak. Sosok pria itu adalah Untung. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Sosok itu menoleh ke belakang, lalu kembali menatapku dengan senyum yang sama. Untung tidak akan kemana-mana. Dia sudah menjadi bagian dari keluarganya. Keluarga baruku. Dan kau akan menyusul, Parikesit. Tapi sebelum itu, sosok itu melepaskan cekalannya. Aku jatuh tersungkur, terbatuk-batuk menghirup udara. Sebelum itu, kau harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi pada Retno Palupi. Bukan versi Untung. Bukan versi yang akan dia publikasikan. Tapi versi yang sebenarnya. Versi yang akan membuatmu mengerti. Mengapa aku tidak akan pernah berhenti? Sosok itu membungkuk, menatapku dengan satu mata merahnya yang menyala. Masuklah ke rumah itu, Parikesit. Di sana, kau akan menemukan apa yang tersisa dari Retno Palupi. Dan kau akan menemukan apa yang tersisa dari Untung. Aku menoleh ke rumah tua itu. Pintu masih terbuka. Untung masih berdiri di ambang pintu, dengan tatapan kosong yang sama. Tapi saat aku mengerjapkan mata, Untung sudah tidak di sana. Yang tersisa hanyalah kegelapan di dalam rumah, yang menyeruak keluar seperti asap pekat. Jangan lari, Parikesit. Dimanapun kau lari, aku akan menemukanmu. Karena kau sudah membaca artikel Untung, bukan? Kau sudah tahu namaku. Dan siapapun yang tahu namaku. Pintu di belakangku tertutup dengan bunyi seperti tulang patah. Aku meraba-raba dinding mencari saklar lampu, tapi jari-jariku hanya menemukan plesteran yang lembab dan berlendir seperti kulit manusia yang berkeringat. Aku menarik tangan cepat, jijik, tapi materi lengket itu menempel di ujung jariku, mengeras seperti lem yang membeku. Aku menggosokkan jari ke celana, lalu menyalakan ponsel Ericsson GH388 yang tiba-tiba berfungsi normal lagi. Lampu layar menerangi lorong sempit di depanku. Dinding-dindingnya tidak terbuat dari kayu atau batu seperti yang terlihat dari luar. Aku menahan napas ketika menyadari dinding itu dilapisi sesuatu yang tipis dan tembus pandang, dan di balik lapisan itu ada wajah-wajah. Bukan lukisan.
bukan foto. Wajah manusia asli, tertanam di dalam dinding. Mata mereka terbuka lebar. Mulut mereka menganga dalam diam. Aku menghitung setidaknya ada 12 wajah di lorong sepanjang 3 meter itu. Beberapa masih menyisakan ekspresi ketakutan yang membeku, yang lain kosong seperti topeng lilin. Aku ingin berlari keluar, tapi pintu di belakangku sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya dinding dengan wajah-wajah baru yang muncul perlahan dari plesteran, menambah koleksi di lorong itu. Aku mendengar suara kulit mereka, tulang-tulang berderak, seperti sesuatu yang dipaksa keluar dari rahim dinding. Satu wajah menarik perhatianku. Seorang pria seusiaku dengan rambut sebahu, kulit sawo matang, dan tahi lalat kecil di pipi dagu. Wajah itu sama persis dengan wajah yang setiap hari duduk di seberang mejaku di kantor redaksi. Untung, bisikku dengan suaraku yang pecah seperti kaca retak. Mata di wajah Untung tidak kosong seperti yang lain. Mata itu bergerak, menatapku dengan penuh kesadaran. Mulutnya yang menganga mulai membentuk kata-kata tanpa suara. Aku mendekatkan telinga, tapi yang terdengar hanya desisan seperti angin yang keluar dari celah sempit dari paru-paru yang sudah tidak lagi menghirup udara. Lalu Untung berkedip. 1 kedipan. 2 kedipan. 3 kedipan. Pola kedipan itu bukan iseng. Aku mengenalinya. Itu kode Morse yang kami pelajari saat kuliah jurnalistik untuk keadaan darurat. 3 kedipan pendek, 3 panjang, 3 pendek. SOS. Aku meraih dinding, jari-jariku menyentuh permukaan wajah Untung yang dingin dan kenyal seperti lateks basah. Untung, bagaimana cara mengeluarkanmu? Untung mengedip lagi. Kali ini lebih cepat. Aku mencoba membaca kode itu, tapi terlalu cepat, terlalu panik. Yang bisa kutangkap hanya satu kata yang diulang-ulang, berulang kali, seperti piringan hitam yang macet. Lari. 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 Di belakangku, suara langkah kaki mulai terdengar. Langkah kaki perempuan, ringan seperti menari, mendekat dari ujung lorong yang gelap. Gamelan yang tadi hanya samar-samar, kini menggelegar memekakan telinga, seperti 1000 genderang ditabuh bersamaan, seperti 1000 siter dipetik dalam satu harmoni yang salah. Aku tidak menoleh. Aku berlari ke ujung lorong yang lain, menuju sumber suara gamelan, karena satu-satunya jalan keluar yang ku ketahui hanya ada di depan. Lorong berbelok ke kanan, lalu melebar menjadi sebuah ruangan besar. Aku berhenti di ambang pintu, napasku tercekat. Ruangan itu adalah sebuah panggung. Panggung terbuka dengan atap yang menjulang tinggi, ditopang tiang-tiang kayu jati yang diukir dengan motif gunung dan binatang. Di tengah panggung, sebuah gamelan lengkap tertata rapi saron, bonang, gong, kenong, semua alat bergetar sendiri, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Lampu-lampu minyak tergantung di langit-langit, menyala dengan api biru pucat yang tidak pernah padam, meski tidak ada sumbu yang terbakar. Dan di atas panggung itu, seorang perempuan menari. Bukan sosok di pinggir jalan tadi. Perempuan ini berbeda. Dia mengenakan kebaya beludru hijau tua, dengan perhiasan emas yang sudah luntur dimakan usia. Rambutnya disanggul rapi, disemat tusuk konde berukir naga. Gerakannya lemah gemulai, khas penari ronggeng sejati, bukan tarian hantu yang mengintimidasi, tapi tarian yang justru memikat. Membuat siapapun yang melihatnya ingin mendekat, ingin menyentuh, ingin. Aku menggigit lidahku sendiri sampai darah menyembur.
Rasa sakit menyadarkanku dari hipnosis tarian itu. Perempuan itu berhenti menari. Dia menoleh, dan aku melihat wajah yang sama dengan sosok di pinggir jalan, tapi tanpa kengerian yang menyertainya. Wajah ini cantik, lembut, dengan alis tipis terukir sempurna, hidung mancung, dan bibir yang dihiasi gincu merah menyala. Matanya dua, bukan satu, dan keduanya menatapku dengan kelembutan yang menusuk tulang, kelembutan yang sudah tidak dimiliki oleh orang hidup. Parikesit Mahespati, ucapnya, suaranya seperti aliran sungai di musim kemarau jernih, tenang, tapi menyimpan kekeringan yang mengerikan. Aku sudah menunggumu sejak kau lahir. Aku tidak mengenalmu, jawabku, berusaha tegar meskipun kakiku lemas. Perempuan itu tersenyum. Kau mengenalku. Hanya saja kau lupa. Tapi aku tidak pernah lupa pada putra Darmo Mahespati. Nama ayahku yang diucapkan, membuatku terpaku. Ayah meninggal ketika aku berusia 5 tahun. Kematian yang tiba-tiba, tanpa sakit yang berarti. Ibu hanya bilang ayah pergi dalam tidur. Tapi tidak pernah ada detail lebih lanjut. Tidak ada rumah sakit. Tidak ada dokter. Bahkan tidak ada jenazah yang bisa kulihat. Apa hubungan ayahku denganmu? Tanyaku, suaraku bergetar. Perempuan itu, Retno Palupi, atau apapun namanya sekarang melangkah turun dari panggung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang mengeluarkan uap air, seperti tanah yang baru dibongkar dari kuburan. Penari ronggeng berkebaya beludru hijau itu berjalan mendekatiku. Langkahnya lambat, tanpa suara, seperti seekor harimau Jawa yang mendekati mangsanya. Darmo Mahespati, ucapnya, mengulang nama ayahku dengan penuh makna, adalah salah satu dari mereka. Salah satu dari 5 pria yang menghancurkanku. Aku mundur selangkah. Dadaku terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas paru-paruku. Tapi Darmo berbeda dari yang lain, lanjut Retno. Dia yang paling muda. Dia yang paling takut. Dan dia... Retno berhenti, menatapku dengan mata yang berubah dari lembut menjadi keras, dari tenang menjadi badai. Dia yang paling pantas mati. Ayahku sudah mati, kataku cepat. Dia sudah mati 20 tahun lalu. Aku tahu. Aku yang membunuhnya. Duniaku berhenti. Retno melanjutkan dengan suara yang sama tenangnya, seperti sedang bercerita tentang cuaca. Aku menunggumu lahir Parikesit. Aku menunggumu tumbuh. Aku menunggumu dewasa dan menjadi wartawan seperti yang kau cita-citakan. Karena aku ingin kau tahu, bukan dari mulut orang lain, tapi dari mulutku sendiri, apa yang ayahmu lakukan. Dan apa yang akan kau lakukan untuk menebusnya. Tidak, aku menggeleng, pikiranku kacau. Ayahku orang baik. Dia guru sejarah. Dia mengajariku tentang kebenaran, tentang keadilan. Dia mengajarimu karena dia tahu kebenaran akan menghantui dia selamanya. Retno membentak, dan untuk pertama kali suaranya kehilangan kelembutan. Ruangan bergetar. Alat-alat gamelan jatuh berserakan. Api biru di lampu-lampu menjulang tinggi seperti lidah-lidah iblis. Dia mengajarimu agar suatu hari, kau bisa menuliskan kebenaran yang dia sendiri tidak punya nyali untuk mengakuinya. Aku jatuh terduduk. Kepalaku berdenyut. Ingatan-ingatan lama tentang ayah berkelebat wajahnya yang sering terjaga di malam hari. Duduk di teras rumah dengan tatapan kosong ke arah selatan, ke arah alas roban.
Ada rahasia di mata ayah yang tidak pernah bisa kubaca sebagai anak kecil. Sekarang aku mengerti. Retno berdiri di depanku, menunduk, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Bukan kemarahan, bukan kebencian. Sesuatu yang lebih rumit, sesuatu antara seorang algojo dan korbannya, antara seorang ibu yang kehilangan anak, dan seorang anak yang kehilangan ayah. Duduklah, katanya, menunjuk ke kursi kayu yang tiba-tiba muncul di belakangku. Kau akan mendengar semuanya malam ini. Dan setelah kau mendengar, kau akan menulis. Kau akan menulis kebenaran yang sebenarnya. Bukan versi untung yang setengah-setengah, tapi versi yang utuh. Versi yang akan membuat dunia tahu apa yang dilakukan 5 pria itu padaku. 5 pria? Aku bertanya, duduk dengan berat di kursi itu. Retno berjalan ke panggung, duduk di tepiannya dengan anggun. Di bawah lampu biru, aku melihat detail yang sebelumnya tidak tampak. Ada benang merah yang melilit pergelangan tangan Retno, melingkar sampai ke siku, lalu menghilang ke dalam lengan kebayanya. Benang yang sama juga melilit lehernya, membentuk pola seperti kalung yang mengerat, kalung yang tidak pernah bisa dilepas, bahkan oleh kematian. Aku Retno Palupi, mulainya, suaranya kembali lembut seperti nyanyian. Aku penari ronggeng di tahun 1956. Aku berumur 19 tahun ketika pertama kali diundang, menari di pesta perkawinan anak lurah desa Kedung Jati. Aku mendengarkan, meski dengan hati berdebar tidak karuan. Di luar rumah tua itu, angin malah menderu seperti tangisan 1000 perempuan. Tapi di dalam ruangan ini, waktu seolah berhenti, membawaku kembali ke 29 tahun silam, ke sebuah desa di kaki Gunung Sumbing, di mana nasib seorang penari ronggeng akan ditentukan oleh nafsu 5 pria yang tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pesta itu meriah, Retno melanjutkan, matanya menerawang jauh, ke masa yang tidak bisa dijamah oleh orang hidup. Gamelan dimainkan oleh para musisi terbaik. Aku menari sepanjang malam, dari senja sampai tengah malam. Tubuhku lelah, tapi aku bahagia. Aku mendapat banyak uang dan perhiasan. Tapi, kebahagiaanku berakhir ketika seorang pria mendekatiku setelah pesta usai. Dia berhenti, dan untuk pertama kalinya aku melihat keraguan di wajah makhluk yang sedetik tadi sangat menakutkanku. Pria itu adalah ayahmu, Darmo Mahespati. Saat itu dia baru berumur 22 tahun, baru saja menikah, dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak tahu ibuku pernah melahirkan anak pertama, yang meninggal saat masih bayi. Rahasia lain yang disembunyikan keluarga, rahasia yang mulai terurai satu persatu, seperti benang merah yang melilit tubuh Retno. Darmo menawarkan diri mengantarkanku pulang. Aku menolak. Tapi dia memaksa. Dan ketika kami sampai di pertigaan Alas Roban, di sanalah semuanya terjadi. Retno berdiri. Perlahan, dia membuka kancing atas kebayanya. Aku menunduk, tidak ingin melihat. Tapi, Retno tertawa. Tawa pahit yang bergema di ruangan kosong, yang membuat lampu-lampu minyak berkedip seperti mata yang menangis. Lihat ini Parikesit. Lihat apa yang dilakukan ayahmu padaku. Aku mengangkat kepala. Di leher Retno, di balik benang merah yang melilit, ada bekas luka yang sudah mengering. Bekas cekikan. Tangan pria dewasa. Ada 5 pola jari yang menghitam di kulit pucat itu, bekas yang tidak pernah bisa hilang, bahkan setelah 29 tahun mati. Ayahmu mencekikku. Bukan karena marah. Bukan karena dendam. Tapi,
karena aku menolaknya. Karena dia tidak tahan melihatku menolak. Dan setelah aku pingsan, Retno membuka kebayanya lebih lebar. Aku menutup mata, tapi gambarannya sudah terlanjur masuk ke dalam kepalaku. Memar-memar tua di sekujur tubuh. Bekas gigitan di leher, di bahu, di paha. Dan di bagian paling bawah, sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi sebagai luka biasa, sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi, lebih menghancurkan. Setelah aku pingsan, dia memanggil teman-temannya. 4 pria lain yang juga hadir di pesta itu. Mereka bergiliran memperkosaku. Suara Retno tidak lagi manusiawi. Suara itu bergema dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Wajah-wajah di lorong tadi ikut bersuara, menggemakan kata-katanya dengan ribuan nada yang berbeda. Nada yang membuat telingaku berdarah. Aku bangun keesokan harinya di semak-semak alas roban. Telanjang. Berlumuran darah. Dengan satu mata yang buta, karena terantuk batu saat mereka membuangku. Aku merangkak pulang Parikesit. Aku merangkak sejauh 8 km dengan satu mata yang tersisa, dengan tubuh yang hancur, dengan jiwa yang mati. Retno berjalan mendekatiku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang berdarah, darah yang tidak pernah kering, darah yang tidak pernah habis. Sampai di rumah, orang tuaku sudah menunggu dengan muka masam. Mereka tahu. Semua orang di desa tahu. Tapi tidak ada yang bersuara. Ayahku, seorang pria tua yang dulu gagah, hanya bisa menangis dan mengatakan, kita tidak bisa melawan mereka enduk. Mereka orang-orang terpandang. Mereka mampu membeli hukum di negara ini. Salah jadi benar. Pelaku jadi korban, dan korban jadi tersangka. Retno tertawa lagi. Kali ini tawanya memecah kaca jendela di ruangan itu. Pecahan-pecahan kaca melayang di udara, berputar di sekitar kami berdua seperti kepingan-kepingan salju berdarah. 3 hari setelah peristiwa yang merusak kehormatanku dan citra keluarga itu, aku gantung diri di pohon asam yang sama, tempat kau melihatku pertama kali tadi malam. Aku mati dengan satu mata yang masih bisa melihat kalian semua yang hidup dengan tenang, sementara aku membusuk di ujung tali. Kaca-kaca yang melayang itu tiba-tiba mengarah ke diriku. Ujungnya yang tajam mengancam, berjarak hanya sehelai rambut dari mataku. Tapi aku tidak pergi Parikesit. Aku tidak bisa pergi. Dendamku terlalu besar untuk kubawa mati. Dan setiap malam, aku berdiri di pinggir jalan itu, menari untuk para pengendara yang lewat. Aku menari seperti dulu. Dan setiap kali ada yang berhenti, setiap kali ada yang menawarkan tumpangan. Dia tersenyum. Senyum yang sama dengan senyum yang kulihat di spion tengah. Aku ingatkan mereka, bahwa dunia ini tidak adil, tidak seperti keadilan dalam cerita 1001 malam. Dan aku akan membuatnya adil dengan caraku sendiri. Aku berdiri. Lututku gemetar, tapi aku memaksa diriku untuk tidak jatuh. Kenapa Untung? Kenapa temanku? Dia tidak ada hubungan dengan masa lalumu. Dia hanya seorang jurnalis yang ingin mengungkap kebenaran. Retno mengerjap, dan untuk sesaat, kemarahan di wajahnya redup. Berganti dengan sesuatu yang mirip dengan kesedihan. Untung dia baik. Dia satu-satunya yang mendekatiku, bukan karena takut atau ingin sensasi. Dia ingin tahu kebenaran, karena dia percaya kebenaran itu penting. Seperti kau Parikesit. Seperti yang diajarkan ayahmu padamu. Tapi kau tetap menyiksanya.
Aku tidak menyiksanya. Aku menyelamatkannya. Aku mengerutkan dahi. Retno menunjuk ke lorong tadi. Wajah-wajah di dinding itu bukan korban. Mereka adalah para pengendara yang kutewaskan selama 29 tahun ini. Mereka yang berhenti karena nafsu, karena melihatku sebagai objek, bukan manusia. Mereka layak mendapat hukuman. Dia berjalan menuju lorong, dan aku mengikuti, seperti anak ayam yang mengikuti induknya ke dalam perangkap. Di depan wajah Untung, Retno berhenti. Untung berbeda. Dia datang ke sini dengan niat tulus. Dia membawa arsip-arsip lama yang didapat dari teman-temannya di redaksi beberapa harian arsip yang selama ini sengaja disembunyikan oleh orang-orang yang ingin melindungi nama baik kelima pria itu. Untung tahu kebenaran, dan dia ingin dunia tahu. Retno menatapku dengan mata yang tidak lagi merah, tidak lagi menyala. Mata itu basah oleh air mata yang sudah 29 tahun tertahan. Tapi kebenaran yang Untung tahu belum lengkap. Dia tidak tahu bahwa salah satu dari 5 pria yang memperkosaku adalah ayahmu. Dia tidak tahu bahwa dendamku tidak akan pernah padam selama keturunan dari kelima pria itu masih hidup. Aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Bukan dingin biasa, dingin yang merasuk ke dalam sumsum, ke dalam darah, ke dalam tulang. Kau membunuh ayahku. Ayahmu bunuh diri Parikesit. Aku tidak perlu membunuhnya. Rasa bersalahnya sudah cukup untuk membunuhnya sendiri. Setiap malam dia melihatku di mana-mana. Di cermin. Di jendela. Di wajah anak-anaknya. Pada akhirnya, dia tidak tahan. Kau bilang kau yang membunuhnya. Karena aku penyebabnya. Rasa bersalah adalah racun yang kuberikan, dan dia meminumnya sampai habis. Itu kekuasaanku Parikesit. Aku tidak perlu menyentuh siapapun untuk membunuh mereka. Aku cukup membuat mereka ingat akan dosa-dosa yang dilakukan padaku. Wajah Untung di dinding bergerak. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak berteriak memintaku menyelamatkannya, berteriak memintaku pergi dari tempat ini, berteriak untuk sesuatu yang tidak bisa kudengar karena suara darahku sendiri terlalu keras. Retno menoleh ke arah Untung, lalu menghela napas, helaan napas panjang yang keluar seperti angin dari dalam gua. Untung akan baik-baik saja. Setelah kau menulis artikel yang benar, setelah dunia tahu bahwa kelima pria itu adalah pemerkosa dan pembunuh yang selama ini dilindungi oleh sejarah, aku akan melepaskannya. Dan aku, tanyaku dengan suara gemetar, seperti daun kering ditiup angin. Retno menatapku. Wajahnya kembali ke bentuk yang menakutkan, satu mata merah menyala, kulit pucat seperti mayat yang sudah lama mengapung di air, bibir hitam seperti arang. Kau adalah putra Darmo Mahespati. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang sama dengan darah pria yang mencekiku 29 tahun lalu. Kau mungkin tidak bersalah, tapi kau adalah pengingat. Pengingat bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang. Pengingat bahwa mereka yang melakukan kejahatan akan terus hidup melalui keturunannya. Dia mengulurkan tangan. Telapak tangannya yang pucat terbuka, menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diterima. Tulis artikel itu Parikesit. Tulis kebenaran. Dan sebagai imbalannya, aku akan melepaskan Untung. Aku akan membiarkanmu hidup. Kau akan kembali ke dunia, menjadi wartawan sukses, menikah, punya anak. Tapi kau akan selalu ingat. Kau akan selalu melihatku di setiap sudut gelap. Dan suatu hari, ketika kau memiliki anak, dan anak itu tumbuh dewasa,
Senyumnya melebar sampai ke telinga, seperti topeng dalam mimpi buruk. Aku akan menemuinya juga. Aku menatap telapak tangan yang terbuka itu. Aku tahu, menerimanya berarti menandatangani kontrak dengan arwah pendendam. Menolaknya berarti bergabung dengan wajah-wajah di dinding, menjadi koleksi kesekian dalam lorong sepanjang 3 meter itu. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Satu pertanyaan yang mungkin akan menentukan segalanya. Sebelum aku memutuskan, kataku, aku ingin tahu satu hal. Kau bilang 5 pria. Ayahku dan 4 temannya. Tapi, selama 29 tahun kau gentayangan, sudah berapa dari mereka yang kau habisi? Retno tersenyum. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya yang merah. 4 sudah mati. 3 oleh tanganku sendiri, 1 oleh rasa bersalah seperti ayahmu. Tinggal 1 lagi. Siapa pelaku yang masih hidup itu? Tanyaku dengan rasa ingin tahu. Retno menoleh ke arah lorong gelap di sebelah kanan ruangan. Di ujung lorong itu, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, aku melihat sesosok pria tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus kering seperti kerangka yang masih terbungkus kulit. Matanya tertutup rapat, tapi aku tahu dia tidak tidur, bahunya naik turun dengan napas pendek dan tersengal. Tangan-tangannya yang keriput terikat di sandaran kursi, dengan tali tambang yang sudah usang. Pria itu, kata Retno, suaranya turun menjadi bisikan yang membuat bulu kuduku berdiri, adalah pria kelima. Pria yang tidak ikut memperkosaku, karena dia yang paling pengecut. Dia hanya menonton. Dia hanya berdiri di pinggir, sementara keempat temannya menghancurkanku. Dia tidak melakukan apa-apa. Dan itu, Retno melangkah menuju pria tua itu. Suaranya turun semakin rendah, semakin dalam, semakin tidak manusiawi. Adalah dosa yang tidak kalah besar dengan para pemerkosaku. Aku ingin bertanya lebih banyak siapa pria itu. Bagaimana dia bisa hidup selama 29 tahun ini? Apa yang akan Retno lakukan padanya? Tapi tiba-tiba ruangan berputar. Lantai di bawah kakiku terasa seperti pasir hisap, lembek, menarikku ke bawah, menarikku ke dalam. Aku berusaha berpegangan pada dinding, tapi dinding itu juga bergerak, bergelombang seperti permukaan air. Wajah-wajah di dalamnya berteriak, teriakan tanpa suara, teriakan yang hanya bisa kudengar di dalam kepalaku, teriakan yang membuat otakku terasa seperti direbus. Aku jatuh. Jatuh ke dalam kegelapan yang dingin, dengan suara Retno yang menggema di kepalaku, seperti mantra yang tidak bisa berhenti. Tulis artikel itu parikesit. Tulis kebenaran itu. Dan dunia akan tahu, bahwa aku tidak pernah mati. Aku hanya menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk menari lagi. Ketika aku membuka mata, ternyata aku terbaring di pinggir jalan alas roban. Matahari sudah terbit, menyinari aspal yang basah oleh embun yang terlalu merah untuk sekadar air. Jimniku terparkir beberapa meter di depan dalam keadaan utuh, tanpa retakan di kaca. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah semuanya hanya mimpi. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Di setiap pori-poriku masih tercium bau anyir dari rumah tua itu. Ponselku berbunyi. Panggilan dari kantor redaksi yang menanyakan di mana aku semalaman. Aku tidak menjawab. Aku mematikan ponsel dan berjalan ke mobil. Badanku sakit semua, seperti baru saja dihajar oleh 10 orang. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku membuka pintu Jimny dan duduk di kursi pengemudi.
Di kursi penumpang, ada sebuah amplop coklat tebal berisi foto-foto dan dokumen tua. Di amplop itu tertulis namaku dengan tulisan tangan yang aku kenali, tulisan Untung. Sebuah tulisan yang rapi dan terukur, khas seorang jurnalis yang terbiasa mencatat fakta. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada catatan pendek, ditulis di atas kertas yang sudah menguning. Pike, aku menemukan arsip lengkapnya. 5 nama pelaku dan semua buktinya. Tapi, aku tidak bisa keluar dari sini sendirian. Tolong jemput aku. Aku di rumah tua itu. Aku menunggumu. Aku menoleh ke belakang, ke arah rumah tua yang masih berdiri di tepi jalan. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa saja. Sebuah rumah joglo tua beratap limasan dengan cat yang mengelupas, atap seng yang berkarat, dan halaman yang ditumbuhi ilalang setinggi dada. Tapi, di ambang pintu, aku melihat bayangan. Sosok perempuan dengan kebaya putih kumal berjarik batik kaung coklat, melambai padaku. Melambai dengan gerakan yang sama seperti tariannya semalam. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku memastikannya dalam hatiku. Tapi, aku tahu, artikel itu harus kutulis. Kebenaran harus terungkap. Itu yang diajarkan ayahku. Itu yang aku yakini sebagai jurnalis. Bahwa kebenaran, betapapun pahitnya, harus disampaikan pada masyarakat. Seminggu kemudian, artikelku tayang di website Kisah Misteri. Judulnya, Retno Palupi, penari ronggeng yang dibungkam 5 pria terpandang. Aku menulis semuanya. Tentang malam di tahun 1956. Tentang Darmo Mahespati dan 4 temannya. Tentang pemerkosaan. Tentang pembunuhan karakter yang terjadi. Tentang keadilan hukum yang terbeli. Tentang bunuh diri. Tentang dendam yang berlangsung selama 29 tahun. Aku pikir itu akan membebaskanku. Aku pikir itu akan membebaskan Retno. Aku salah. Karena di setiap foto yang aku ambil setelah malam itu, selalu ada bayangan seorang perempuan dengan kebaya putih di sudut yang tidak terlihat saat foto diambil. Di setiap rekaman suara wawancaraku, selalu ada bisikan yang hanya bisa didengar setelah rekaman diputar ulang. Bisikan yang mengatakan namaku, berulang-ulang, seperti doa yang salah. Dan, di setiap malam, ketika aku hampir tertidur, aku selalu mendengar 3 ketukan di jendela kamarku. Tok! 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 Setiap kali aku membuka jendela, tidak ada siapapun di luar. Tapi, di kaca jendela, selalu ada bekas telapak tangan kecil yang mencair perlahan. Seperti tangan yang baru saja menyentuh kaca dari sisi dalam. Artikel itu menjadi artikel paling viral di website Kisah Misteri. Jutaan orang membacanya. Keluarga dari kelima pria itu mendapat teror. Beberapa di antaranya melaporkan penampakan serupa. Seorang perempuan kebaya putih yang menari di pinggir jalan, atau menari di halaman rumah mereka, atau duduk di kursi belakang mobil mereka, atau berdiri di sudut kamar tidur mereka pada tengah malam. Sejarawan lokal mulai menggali arsip lama, menemukan bukti-bukti yang mendukung cerita Retno. Nama Retno Palupi menjadi trending dan dibicarakan di warung-warung kopi, diikuti oleh gelombang simpati dan kemarahan publik. Polisi membuka penyelidikan ulang. Keluarga korban menuntut keadilan. Tapi aku tahu, itu tidak cukup. Retno Palupi tidak butuh simpati.
Dia butuh keadilan yang tidak akan pernah bisa diberikan dunia, yang sudah 29 tahun membiarkannya mati dalam diam. Suatu malam, 3 bulan setelah artikel itu terbit, aku mendapat pesan dari nomor yang tidak kukenal. Terima kasih Parikesit. Tapi tugasmu belum selesai. Pria kelima masih hidup. Dan selama dia hidup, dendamku tidak akan pernah padam. Aku membalas pesan itu dengan tangan gemetar. Dia sudah tua. Dia di kursi roda. Dia hampir mati. Balasan datang dalam hitungan detik. Terlalu cepat untuk manusia. Tidak cukup. Aku ingin dia mati seperti aku mati. Tergantung. Sendirian. Tanpa ada yang peduli. Kau akan membantuku Parikesit, karena kau putra Darmo Mahespati. Pria yang pertama kali merusak keperawananku. Dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di depan laptop, membaca ulang artikel yang kutulis, mencari tahu di mana letak kesalahanku. Apakah aku terlalu lunak pada ayahku? Apakah aku menyembunyikan sesuatu? Apakah aku tidak cukup jujur? Tapi aku tidak menemukan kesalahan. Aku sudah menulis kebenaran. Semua fakta. Semua nama. Semua bukti. Lalu aku sadar. Retno tidak pernah ingin artikel itu membebaskannya. Retno ingin artikel itu menjadi perangkap. Perangkap yang mengikatku ke dalam dendamnya, yang memaksaku untuk menjadi algojo bagi pria terakhir yang belum dia habisi. Aku menoleh. Di sudut ruang kerjaku, di antara tumpukan buku dan berkas-berkas lama, aku melihat bayangan seorang perempuan dengan kebaya putih kumal dan berjarik batik kaung coklat berdiri. Menatapku dengan satu mata merah yang menyala. Kau tidak punya pilihan Parikesit. Kau sudah menjadi bagian dari ceritaku. Dan cerita ini belum berakhir sebelum pria kelima itu mati seperti yang kulakukan. Aku menutup laptop. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu harus lari kemana. Karena hantu tidak hanya tinggal di rumah tua di tepi jalan. Hantu juga tinggal di dalam diriku. Di dalam darah yang diwariskan ayahku. Di dalam rasa bersalah yang tidak pernah aku minta tapi harus aku tanggung. 3 hari kemudian, seorang pria tua di kursi roda ditemukan tewas tergantung di teras rumahnya. Tidak ada jejak kaki di sekitar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya sebuah surat wasiat yang ditulis dengan tangan gemetar, mengakui semua yang terjadi pada Retno Palupi 29 tahun silam. Pria tua lumpuh itu bernama Suroso Adiwijaya. Mantan kepala desa Dongkol di wilayah tersebut. Pria yang selama 29 tahun hidup dengan rahasia. Pria yang setiap malam mendengar suara gamelan dari kejauhan. Pria yang tidak pernah bisa tidur nyenyak, karena satu mata merah selalu menatapnya dari balik kegelapan. Dalam surat wasiatnya, dia menulis bahwa dia menyesal. Menyesal tidak berbuat apa-apa, saat melihat keempat temannya memperkosa Retno Palupi. Menyesal membiarkan Retno mati dalam diam. Menyesal menjadi pengecut yang hanya menonton. Dia menulis bahwa dia sudah pasrah. Bahwa dia tahu ini akan terjadi. Bahwa dia sudah melihat Retno berdiri di ujung tempat tidurnya. Setiap malam selama 29 tahun, menari untuknya, menunggunya.
Dia berharap kematiannya bisa menjadi penebus dosa. Tapi dosa tidak pernah bisa ditebus dengan kematian. Aku tahu itu. Dan setiap malam, ketika aku mendengar 3 ketukan di jendela, aku tahu Retno juga tahu itu. Karena di balik ketukan itu, ada bisikan yang tidak pernah berhenti. Satu keluarga sudah kuhabisi. Satu keluarga lagi parikesit. Keluargamu. Dan setelah itu, aku akan menari lagi. Menari untuk semua pria yang mengira mereka bisa memperlakukan perempuan sesuka hati. Aku akan menjadi hantu yang tidak pernah mati. Aku akan menjadi ketakutan yang tidak pernah usai. Aku membuka jendela malam itu. Tidak ada siapapun di luar. Tapi di kaca jendela, ada bekas telapak tangan yang mencair, dan di bawahnya, tulisan dengan uap air. Tulisan yang membuat darahku membeku. Aku akan menunggumu. Selamanya. "22 tahun setelah aku menulis artikel itu pada 1 Suro 1996, website kisah misteri sudah tidak lagi online. Server-server yang menyimpan arsip digital sudah lama dimatikan. Kantor redaksi tempat aku dan untuk bekerja sudah 3 kali berganti nama perusahaan. Sebagian besar orang yang membaca artikelku saat pertama terbit, sudah tiada. Tapi artikel tentang Retno Palupi masih hidup. Disalin. Dibagikan. Dicetak. Disimpan dalam folder-folder rahasia di hard disk para penggemar cerita horor. Dikirim dari satu email ke email lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti virus. Seperti kutukan. Seperti Retno sendiri. Di suatu malam tanpa bulan pada 1 Suro 2022, di pinggir jalan alas roban yang kini sudah beraspal mulus dan dipasangi lampu penerangan jalan. Lampu yang selalu mati pada pukul 23.45 tanpa sebab yang bisa dijelaskan teknisi. Seorang perempuan muda mengendarai Innova hitam sendirian. Dia baru saja selesai lembur malam di pabrik tempatnya bekerja. Dia lelah. Matanya berat. Dia ingin cepat sampai rumah. Lalu dia melihatnya. Seorang perempuan dengan kebaya putih kumal dan berjarik batik kaung coklat, menari di pinggir jalan. Di bawah pohon asam yang sama sejak 66 tahun lalu. Dengan gerakan yang sama. Dengan senyum yang sama. Dengan satu mata yang menyala merah di tengah kabut. Perempuan muda itu tidak berhenti. Dia sudah membaca artikelku. Dia tahu konsekuensinya. Dia menginjak gas, mobilnya melesat, jantungnya berdebar kencang. Tapi di spion samping kirinya, bayangan itu tetap ada. Duduk di kursi belakang. Tersenyum. Dan perempuan muda itu cucu dari salah satu dari 5 pria yang namanya tercantum dalam artikelku, cucu dari pria yang 66 tahun lalu berdiri di pinggir dan menonton pemerkosaan Retno Palupi terjadi. Hanya bisa menangis. Menangis ketika tangan dingin itu menyentuh pundaknya dari belakang. Menangis ketika suara itu berbisik di telinganya, dengan nada yang sama lembutnya seperti 66 tahun lalu. Aku sudah menunggu Murianti. Keluargamu sudah kuhabisi satu persatu. Sekarang giliranmu. Dan setelah ini kau menjadi milikku. Innova hitam itu berhenti di tengah jalan. Lampu-lampu padam. Kegelapan menyergap. Mesin mati. Ponsel mati.
Semua yang bisa memberikan cahaya padam, seolah-olah dunia mematikan saklarnya untuk memberi ruang bagi satu-satunya cahaya yang tersisa, satu mata merah di kursi belakang. Aku akan mencari keturunan lainnya, karena aku tidak akan pernah berhenti. Selama masih ada pria yang menganggap perempuan sebagai mainan, selama masih ada yang membiarkan kejahatan terjadi di depan mata mereka, selama masih ada keturunan dari kelima pria itu yang hidup di dunia ini, tawa melengking yang mencekam dan mengintimidasi pecah, memekakkan telinga, memecah kaca, memecah langit. Aku akan selalu ada, menari di pinggir jalan, menunggu, menghukum. Karena keadilan yang tidak kudapatkan semasa hidup, akan kuambil dalam kematian. Berkali-kali. Sampai dunia ini benar-benar adil. Keesokan paginya, Indova hitam itu ditemukan terparkir di pinggir jalan. Mesin menyala. Pintu terbuka. Lampu-lampu menyala normal. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada jejak kaki di sekitar. Tidak ada darah. Tidak ada kekerasan. Hanya sebuah kalung perak dengan liontin foto seorang pria tua duduk di kursi roda. Foto yang sama dengan foto yang pernah kulihat di rumah tua itu 26 tahun lalu. Foto yang sama dengan foto yang ada di amplop coklat yang kuterima pagi, setelah malam pertamaku di Alas Roban. Polisi menyebutnya sebagai kasus orang hilang biasa. Perempuan muda itu mungkin lari dengan pacarnya, kata mereka. Mungkin mengalami tekanan mental, kata mereka. Mungkin ini bukan wilayah hukum, kata mereka. Tapi aku tahu. Aku tahu itu bukan kasus biasa. Malam itu 1 Suro 2026 di ruang kerjaku di Rumah Pakuwon City, Surabaya. Tempatku bekerja sebagai penulis novel setelah mundur dari dunia wartawan. Aku membuka laci meja yang selama 30 tahun tidak pernah kubuka. Di dalam laci itu, tersimpan sebuah amplop coklat tebal. Amplop yang sama. Tidak pernah usang. Tidak pernah lapuk. Seperti baru keluar dari mesin fotokopi kemarin. Aku membuka amplop itu. Aku mengeluarkan foto-foto lama yang sudah menguning. Foto terakhir dalam tumpukan itu adalah foto seorang perempuan muda dengan kebaya beludru hijau, tersenyum ceria, dengan dua mata yang masih utuh dan bersinar. Bersinar seperti mata yang belum pernah melihat kejahatan, belum pernah merasakan cekikan, belum pernah buta karena terantuk batu. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan yang sudah luntur tapi masih bisa kubaca. Tulisannya sama dengan tulisan di amplop. Tulisannya sama dengan tulisan di kaca jendelaku. Retno Palupi, 1937 hingga 1956. Penari ronggeng. Putri dari Kasimin dan Waginem. Dibunuh oleh kelima pria yang seharusnya melindunginya. Dikhianati oleh dunia yang memilih diam. Aku tidak mati. Aku hanya menari di tempat yang tidak bisa kau lihat. Aku menutup mataku. Di balik kelopak mataku yang gelap, aku bisa melihat Retno menari. Bukan tarian hantu yang menakutkan, tapi tarian yang sebenarnya. Tarian yang penuh kehidupan. Tarian yang penuh mimpi. Tarian yang dicuri oleh 5 pria bejat yang tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku membuka mata. Dan di cermin di depanku, aku melihat bayangan seorang perempuan dengan kebaya putih. Berdiri di belakangku. Bukan di cermin. Di belakangku. Sungguhan.
Aku tidak berteriak. Aku sudah terlalu tua untuk berteriak. Aku hanya menatap bayangan itu dengan mata yang lelah. Mata yang sudah melihat terlalu banyak kematian. Mata yang sudah 30 tahun dihantui oleh satu wajah yang sama. Kapan ini akan berakhir, Retno? Tanyaku. Dia tersenyum. Senyum yang sama dengan senyum di foto itu. Senyum yang pernah penuh kehidupan, tapi sekarang hanya menyisakan kesedihan yang tak terhingga. Kesedihan yang tidak bisa dihapus oleh kematian. Kesedihan yang tidak bisa dibasuh oleh air mata. Ketika dunia ini sudah adil, Parikesit. Ketika tidak ada lagi perempuan yang harus mati, karena keadilan tidak pernah datang. Ketika tidak ada lagi pria yang bisa lepas dari kejahatan mereka, hanya karena nama baik atau kekuasaan. Dia mendekat. Dan, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan dari Retno Palupi. Kehangatan. Bukan kehangatan orang hidup, tapi kehangatan yang datang dari seseorang yang sudah lama tidak merasakannya. Kehangatan yang menyimpan 70 tahun dinginnya kematian. Kehangatan yang membuat mataku berkaca-kaca. Kau sudah melakukan bagianmu, Parikesit. Kau menulis kebenaran. Tapi, kebenaran saja tidak cukup. Dunia ini butuh keadilan. Dan, keadilan butuh waktu. Dia tersenyum lagi. Senyum yang lebih lembut dari sebelumnya. Senyum yang hampir membuatku lupa bahwa dia sudah mati pada 70 tahun silam. Senyum yang membuatku ingat bahwa di balik arwah pendendam yang menari di pinggir jalan Alas Roban, ada seorang perempuan berusia 19 tahun yang hanya ingin hidup. Lalu dia menghilang. Perlahan. Seperti kabut yang diusir matahari. Seperti mimpi yang memudar saat kita bangun. Meninggalkanku sendirian di ruang kerjaku yang sunyi, dengan cermin yang hanya memantulkan wajahku sendiri. Tapi, sebelum benar-benar pergi, dia berbisik satu kalimat terakhir. Kalimat yang akan terus bergema di kepalaku sampai akhir hayatku. Kalimat yang membuatku mengerti bahwa hubungan kami antara aku, anak dari salah satu pria yang memperkosanya, dan dia, arwah pendendam yang tidak pernah bisa berhenti membenci, tidak akan pernah benar-benar berakhir. Aku akan menari untukmu suatu hari nanti, Parikesit. Bukan tarian kematian, tapi tarian perpisahan. Karena kau berbeda dari mereka. Kau adalah satu-satunya keturunan yang layak kubiarkan hidup. Aku menatap cermin kosong di depanku. Wajahku yang sudah tua dan keriput ini menatap balik. Garis-garis usia 60 tahun lebih di dahiku. Uban di rambutku. Mata yang sudah tidak lagi tajam seperti dulu. Aku hanya melihat diriku sendiri. Seorang pria tua yang membawa rahasia, yang tidak akan pernah bisa dibagi dengan siapapun. Seorang pria yang selamat dari teror, tapi tidak pernah benar-benar bebas dari bayangannya. Seorang pria yang menulis kebenaran, tapi harus hidup dengan konsekuensi bahwa kebenaran itu tidak cukup untuk menghentikan kematian yang terus berulang. Di luar jendela, angin malam berembus membawa bau anyir yang sama, seperti 30 tahun silam yang kurasakan di jalanan Alas Roban. Bau yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Bau yang hanya bisa dijelaskan oleh satu hal, bahwa beberapa kematian tidak pernah benar-benar selesai. Bahwa beberapa dendam tidak pernah benar-benar padam. Bahwa beberapa hantu tidak pernah benar-benar pergi.
Dan di kejauhan, jika aku memasang telinga dengan seksama, jika aku membiarkan diriku mendengar, aku masih bisa mendengar suara gamelan. Samar, samar, tapi jelas. Retno menari lagi malam ini. Dan dia akan terus menari. Selamanya.